saya akan membuat sebuah video mengenai berwarga negara yang baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan sebagai bangsa Indonesia. Nah, yang pertama-tama yang harus kita ketahui terlebih dahulu itu adalah apa sih yang dimaksud dengan kewarganegaraan yang baik? Menurut saya, berwarga negara yang baik itu adalah sebuah tanggung jawab yang tidak hanya terbatas terhadap peraturan yang ada, melainkan hal ini juga mencakup berbagai sikap dan tindakan yang bersifat positif dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan pendidikan kewarganegaraan yang dimaksud tersebut tadi itu, hal ini bertujuan agar para generasi muda dapat menjadi pribadi yang berbudi luhur, bertanggung jawab, bermoral, dan menjadi warga negara yang baik. Pendidikan kewarganegaraan dapat diartikan adalah sebuah bentuk pendidikan untuk generasi muda penerus bangsa ke depannya. Menjadi warga negara yang baik itu tadi udah diketahui ya, bahwa tidak hanya sekedar patuh terhadap aturan hukum saja, tetapi melibatkan diri kita ini aktif dalam kegiatan sosial dengan menghayati nilai-nilai Pancasila, moral, serta kita dapat berkembang terhadap perubahan zaman sekarang di era kini. Dengan demikian, kita itu dapat menciptakan masyarakat yang harmonis, yang siap menghadapi tantangan global di masa depan nanti. Kemudian, berdasarkan pandangan saya sendiri ya, mengenai berwarga negara yang baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan sebagai bangsa Indonesia di era masa kini, di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama itu dalam lingkup keluarga. Nah, siapa-siapa aja sih yang termasuk dalam keluarga? Yang pertama ada ayah, ibu, adik, abang, kakak, kakek, nenek, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi yang termasuk keluarga. Karena mereka adalah keluarga yang unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter setiap individunya. Kita sebagai warga negara yang baik, kita itu perlu menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa empati kepada setiap anggota keluarga kita. Dengan pendidikan karakter ini nih, kita itu akan membentuk seorang generasi muda yang lebih baik ke depannya. Karena dalam membentuk pendidikan karakter ini sangat penting. Kalau orang itu tidak memiliki karakter, orang itu tidak baik ke depannya. Yang kedua adalah membentuk sebuah komunikasi yang terbuka. Dengan membangun komunikasi yang terbuka dalam keluarga, hal ini sangat penting dalam keluarga. Karena ketika kita memiliki masalah, kita bisa menceritakannya ke keluarga. Karena keluarga adalah keluarga yang bisa menanamkan rasa solusi. Jika kita punya masalah, mereka akan memberikan solusi yang terbaik kepada kita. Nah, yang ketiga adalah keterlibatan dalam kegiatan keluarga. Kita sebagai keluarga bisa mengajak seluruh anggota keluarga kita untuk terlibat dalam kegiatan sosial atau intinya kegiatan kecil-kecilan itu lah. Hal ini dapat memperkuat rasa kebersamaan kita dan rasa tanggung jawab sosial. Nah, poin yang berikut adalah dalam lingkup keluarga, dalam lingkup masyarakat, kita dapat berpartisipasi sosial. Sebagai warga negara yang baik, kita harus aktif berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, seperti salah satunya tuh gotong royong. Karena dalam setiap masyarakat itu pasti ada yang namanya gotong royong. Mengapa gotong royong? Ini kan dapat menunjukkan keterlibatan masyarakat dan rasa kebersamaan kerjasama kita terhadap lingkungan sekitar. Nah, yang kedua adalah toleransi dan kerukunan. Masyarakat Indonesia yang kaya akan keragaman budaya dan agama.
kita itu harus menghormati perbedaan serta menjunjung tinggi toleransi, karena itu adalah sebuah kunci untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Kita ketahui kan bahwa di Indonesia ini sangat berbeda-beda ya. Indonesia ini sangat luas dari sukunya, dari rasnya, dari agamanya, itu sangat pokoknya luas. Kita juga dapat melakukan program-program pelestarian alam dengan mengurangi sampah plastik, karena hal itu bentuk sebuah kontribusi yang nyata sebagai warga negara yang baik. Nah, poin yang selanjutnya yaitu sebagai bangsa Indonesia. Yang pertama itu kita harus menghargai Pancasila. Kita ini kan sebagai warga negara Indonesia harus tahu Pancasila itu ada berapa dan bagaimana nilai-nilai moralnya. Karena hal itu merupakan sebuah fundamental yang sangat teguh. Karena Pancasila ini bukan dasar negara saja, tetapi juga pedoman perilaku sehari-hari kita. Yang kedua adalah cinta tanah air. Kita sebagai bangsa Indonesia harus menunjukkan rasa cinta tanah air terhadap kebudayaan dengan cara menghormati simbol-simbol negara seperti bendera kita ini, bendera Indonesia, dan lagu kebangsaan, serta kita dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa. Nah, yang ketiga itu adalah menjalin kritis dan informatif. Di era digital saat ini, penting bagi kita untuk menjadi warga negara yang kritis terhadap informasi yang beredar. Memilih sumber informasi yang kredibel dan tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita hoax. Karena hal ini kan banyak sekali berita-berita hoax yang didapatkan oleh warga Indonesia. Jadi kita tuh harus tahu yang mana yang hoax, mana yang tidak. Karena zaman sekarang banyak sekali para generasi muda itu menyalahgunakan teknologi. Karena sebenarnya teknologi itu kalau kita gunakan dengan baik-baik itu pasti sangat berfungsi bagi warga negara ini. Jadi dari hal ini dapat disimpulkan bahwa menjadi warga negara yang baik di era kini memerlukan kesadaran akan peran kita dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa Indonesia dengan menerapkan nilai-nilai positif dan berkontribusi secara aktif. Kita tidak hanya membangun diri kita sendiri, tapi juga kita tuh bisa berkontribusi pada kemajuan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Jadi, mari kita bersama-sama menjadi warga negara yang bertanggung jawab, yang peduli terhadap sesama, dan penuh cinta kasih, yang sayang demi masa depan yang lebih baik. Karena dalam diri saya, cintailah bangsamu, karena bangsamu sangatlah mahal bagi jati dirimu. Sekian dan terima kasih.